Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang sistem awan dengan dosen pengampu meteorologi klimatologi yaitu Pak Budi Suhardi dan anggota kelompok kami ada saya sendiri Hana Tania, lalu ada Tubagus M. Noval, ada Enda Ayu Puspita Arum dan ada Fatia Sani. Yang pertama di sini ada bagian dua yaitu data satelit yang mana pada makalah sebelumnya telah menggunakan data curah hujan dari TRMM atau Tropical Rainfall Measuring Mission atau dalam bahasa Indonesianya yaitu misi pengukuran curah hujan tropis, yang mana TRMM ini memiliki orbit kuasi kutub yang menghalangi merekam variasi temporal secara terus-menerus di setiap posisi lokal. Makalah ini juga menganalisis suhu top dari GMS atau Geostationary Meteorological Satellite atau dalam bahasa Indonesia yaitu satelit meteorologi geostasioner, di mana data ini juga memungkinkan analisis variasi temporal lokal, itu termasuk jejak, variasi sehari-hari, dan perbedaan musiman dalam migrasi sistem cloud. Yang pertama ini. Lalu yang selanjutnya ada 2.1.a, yaitu bagian diskriminasi konvektif dalam awan. Selama 1 tahun, pada bulan Mei 2001 sampai April 2002, suhu puncak awan dianalisis dari suhu tubuh hitam atau TBB pada 0,1 derajat kali 0,1 derajat titik grid yang berasal dari 0,05 derajat kali 0,05 derajat GMS IR 1 titik grid. Dengan resolusi temporal itu 1 jam dan nilai ambang TBB ini ditentukan untuk menyaring suhu tanah dan membedakan kedalaman awan konvektif. Menurut Chen dan House tahun 1997, nilai ambang dapat secara dramatis mengubah penggambaran variasi diurnal aktivitas konveksi. Yang juga umumnya variasi diurnal aktivitas konvektif ini sering dievaluasi menggunakan suhu ambang batas yang lebih dingin dengan menunjukkan maksimum pada hari sebelumnya. Penelitian sebelumnya juga telah menggunakan beberapa ambang batas nilai dan fase aktivitas konvektif seringkali tidak sesuai dengan curah hujan. Menurut Nita dan Sevin tahun 1994, telah menunjukkan puncak aktivitas konvektif curah hujan selama 2 jam untuk nilai ambang 250 K. Indeks aktivitas konvektif juga dapat didefinisikan sehingga variasi diurnal aktivitas konveksi dan curah hujan memiliki fase dan puncak yang sama secara serentak. Menurut Osawa dan kawan-kawan, tahun 2001 dengan menggunakan TBB dari saluran IR1 dan TBB dari saluran uap air WIFI untuk menunjukkan bahwa delta TBB sama dengan TBB IR1 dikurang TBB WIFI kurang dari 3K. Berkolerasi baik dengan curah hujan intensif dan suhu puncak awan TBB kurang dari 230K. Oleh karena itu, nilai ambang PC sama dengan 230K digunakan dalam kegiatan belajar mengikuti contoh studi lainnya. Dalam kasus ini juga 230K itu sesuai dengan suhu udara di dekat 11 km. Frekuensi kejadian di X sistem awan dalam TBB kurang dari TC pada setiap piksel dan waktu yang dihitung selama 1 bulan. X sama dengan jumlah dari TBB kurang dari TC per jumlah total data yang valid selama bulan dikali 100. Yang mengungkapkan seberapa sering konveksi awan menembus di atas 11 km bulanan. Nilai X tidak dihitung jika di bilangan data yang hilang melebihi 4 selama 1 bulan persamaan 1 juga digunakan untuk mendefinisikan ITCZ
atau zona konvergensi intertropis sekitar 100 derajat E. Tetapi TC dari 270K daripada 230K digunakan tujuannya untuk menentukan area tutupan awan yang luas sebagai ITCZ karena ITCZ dicirikan oleh konveksi aktif. Analisis ITCZ ini periode analisis adalah perubahan dalam 1 bulan yang menjadi 5 hari, sekitar 100 derajat 100 derajat ITCZ hadir saat terlampaui 50%. Oke, baik. Selanjutnya ada 2.1b, analisis cross-section di Pulau Sumatera. Seperti disebutkan di atas, Pulau Sumatera bagian barat memiliki kabupaten, pegunungan, dan Sumatera bagian timur memiliki daratan. Lokal angin terbalik dengan siklus diurnal karena sirkulasi angin laut sampai darat atau gunung sampai lembah. Mungkin ada angin lokal yang diasumsikan sebagai tegak lurus terhadap garis pantai atau pegunungan. Penelitian telah menemukan bahwa variasi musiman tidak homogen di Pulau Sumatera, yang terletak di seberang Khatulistiwa, memanjang ke kedua belahan. 5 penampang AA, BB, CC, DD, dan EE yang dikira-kira tegak lurus terhadap garis pantai dan punggungan gunung Pulau Sumatera dapat dipertimbangkan. Selanjutnya ada 2.2, yaitu data Rawinson-Des. BMG Badan Meteorologi dan Geofisika meluncurkan Rawinson-Des secara operasional di 11 stasiun di Indonesia. Meski tidak setiap hari, misalnya di stasiun Tabing 100,35 derajat E, 0,88 derajat S, 2 MSL, Rawinson-Des biasanya diluncurkan pada 07.00 LST atau UTC sama dengan LST minus 7 setiap harinya. Beberapa institusi Indonesia dan Jepang melakukan pengamatan Rawinson-Des yang intens selama 7 periode, yaitu Mei hingga Juni, Agustus dan November 2001, April dan November 2002, Juli dan November 2003. Di 3 stasiun di Pulau Sumatera, Tabing di sepanjang barat pantai, Kota Tabang di 100,32 derajat E, 0,20 derajat S, 865 MSL di pegunungan dan di Jambi dengan 103,64 derajat E, 1,63 derajat S, dan 26 MSL di daratan sekitar 100 km pedalaman di pantai timur. Setiap periode atau pengamatan intens atau IOP berlangsung 4 menit per minggu. Tabing dan Kota Tabang kira-kira terletak di sepanjang penampang CC dekat Jambi dekat DD. Kami memperkerjakan penerima dan pemancar sistem GPS Rawinson-Des, yaitu Faisala RS 15GH dengan balon meteorologi tipe Totex TA hingga 1000 untuk siang hari dan tipe TX hingga 1000 untuk malam hari. Di Kota Tabang atau Jambi, dan radar pelacak Rawinson-Des sistem pemancar Massey RS3 strip 89A dan pemancar Whitehair Tronics di Tabing. Kedua sistem Rawinson-Des ini merekam profil vertikal dari suhu, kelembapan relatif, tekanan, dan angin zonal, dan serta angin meridional pada resolusi 100 meter. Analisis dalam studi ini terutama menggunakan data yang diamati pada bulan November 2001. Periode ini sesuai dengan salah satu dari 2 musim hujan selama bulan Maret dan Mei sampai Mei dan September sampai November. Selesai Pulau Sumatera bagian tengah yang timbul dari migrasi tahunan antara utara sampai dengan selatan, pergeseran di sekitar Khatulistiwa. Dari ITCZ, Rawinson-Des diluncurkan selama 4 pertama dan 4 ke-8 kali sehari selama pukul
12.30 malam, 03.30, 06.30, dan 09.30, 12.30, 15.30, 18.30, dan 21.30 LST minggu kedua dan ketiga di Kota Tabang dan Jambi pada November 2001. Selanjutnya ada 2.3 radar atmosfer khatulistiwa atau EAR. Equatorial Atmosphere Radar atau EAR adalah radar Doppler VHF 47 MHz dengan sistem antena array bertahap aktif. Daya keluar puncak 100 kW sekitar 110 meter in diameter dengan 560 antena Yagi 3 elemen yang telah beroperasi di Kota Tabang sejak tahun 2021, sejak Juni tahun 2021. Ini mendeteksi gerakan atmosfer 3 dimensi, horizontal dan vertikal dari 2 sampai 20 km selama keduanya dalam kondisi cerah dan hujan. Gerakan partikel presipitasi juga terdeteksi selama hujan. EAR itu memiliki resolusi waktu sekitar 90 detik dan resolusi vertikal kira-kira 150 meter. Dengan demikian, resolusi waktu EAR adalah jauh lebih halus daripada resolusi waktu Ramin Sondes. Bahkan periode pengamatan yang intens dan ini menyediakan fitur waktu yang terperinci dalam siklus harian. Dalam makalah ini, data EAR di November 2021 digunakan untuk analisis. Nah, selanjutnya yang terakhir ada 2.4, yaitu data analisis objektif. Dataset analisis ulang objektif NCEP strip atau NCAR yang disediakan oleh Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat digunakan dalam penelitian ini. Resolusi spasial dan periode analisis adalah 2,5 derajat dikali 2,5 derajat grid point pada 1 tahun, yaitu Mei 2001 hingga April 2002 masing-masing. Resolusi temporal adalah 6 jam, yaitu 00.00, 06.00, 12.00, dan 18.00 UTC. Vertical resolusi adalah 17 tingkat tekanan standar dari 1000 hingga 10 HPA. Baik, sekian sedikit pembahasan dari kelompok kami tentang sistem awan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.